Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Dan mengenalkan adalah yaitu mengolah rasa, mengolah pikiran dan perasaan biar hidup ini menjadi tenang. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani, sehat jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Di dalam kamar, karena di luar hujan deras, anginnya kencang, ya sekarang kita itu pandai-pandai menjaga kondisi kita, karena apa, cuacanya cukup ekstrim ya, cukup ekstrim. Memang kalau saat kita masih alami asam lambung, anxiety, psikosomatik, cuaca itu sangat berpengaruh ya. Cuaca sangat berpengaruh. Kalau cuacanya ekstrim begini, saya yakin sensasi apapun itu Anda rasakan, terlalu dirasa. Seperti saya juga dulu begitu ya. Saya rasakan dan terlalu saya rasa begitu. Paham nggak maksud saya? Apalagi kalau cuaca dingin kayak begini ya, terasa sensasi sedikit sudah kita terlalu merasa bahwa bahaya, ini bahaya, wah kok begini begitu ya. Saya menyadari itu karena ya saya dulu alami seperti itu dan tidak mudah untuk menghilangkan rasa itu ya. Tetapi di sini yang kita butuhkan adalah bagaimana kita masih mau belajar untuk yaitu namanya mendapatkan sebuah edukasi. Apa sih asam lambung itu, apa sih anxiety disorder, apa sih itu psikosomatik gitu. Yang penting kita masih belajar itu, dan kita saat ini masih berusaha untuk lepas dari itu semua. Rasa percaya diri masih ada, semangat masih ada, bisa sabar ya, terus kita bisa ikhlas menerima itu semua. Dan saya yakin Anda adalah orang-orang yang paling sabar. Dari sekian ribu orang ya, misalkan ya, dari sekian ribu orang atau berapa ratus ribu orang lah, ada loh yang dia hanya alami gangguan psikis, itu sudah mengakhiri hidupnya ya, dengan bunuh diri, minum racun dan sebagainya. Itu bukti apa? Mereka nggak sabar, nggak tabah. Beda dengan Anda sekalian. Anda mendapat yaitu keluhan psikis, keluhan di fisik, tetapi Anda masih bertahan ya, bisa bertahan. Itu tandanya apa? Itu tandanya Anda itu adalah orang-orang yang sabar dan orang-orang yang tabah ya. Bukan Anda saja sih, saya juga begitu. Oke, jadi begini ya. Sensasi yang Anda rasakan ya, baik asam lambung, anxiety, psikosomatik, itu kalau semakin kita rasa, semakin kita merasa ya, sudah dirasakan, terlalu merasa ya, semoga Anda paham. Nah, sensasi itu akan makin menjadi-jadi ya. Itu misalkan saya kasih contoh aja begini, cuacanya ini kan dingin ya, Anda keluar sedikit pasti masuk angin ya. Nah, disitulah masuk angin itu Anda merasa bahwa ini nggak masuk angin biasa, ini masuk angin yang luar biasa ya. Terus kalau sudah dingin itu kan masuk angin, terus gigi kadang sakit ya, terus meriang, kedinginan atau bagaimana, itu kita terlalu merasa wah berlebihan dalam menanggapi rasa itu ya. Itu sih wajar ya, wajar, karena saat ini Anda betul-betul merasakan sensasi dari anxiety psikosomatik. Nah, dari sinilah Anda kan udah tahu ilmunya, semakin dirasa sensasi itu semakin berdatangan ya. Makanya Anda belajarlah untuk yaitu cuek. Nah, ini memang pasti Anda protes sama saya. Gimana saya bisa cuek, Pak? Wong saya merasakan ini nggak bisa, Pak. Cuek nggak bisa.
Ya, bukannya nggak bisa. Memang untuk cuek ini butuh proses, ya. Butuh belajar, butuh proses. Makanya dalam pergaulan Anda, ya, tiap hari Anda ketemu sama orang, bertemulah sama orang-orang yang membuat Anda nyaman, gitu, ya. Tidak berjumpa, sering berjumpa dengan orang-orang yang toksik-toksik, gitu, ya. Maaf, agak flu juga ini, begitu. Nah, setelah rasa cuek itu menghiasi di diri Anda merasakan misalnya sempoyongan atau apalah sensasi yang lain lah, sensasi apa pokoknya, Anda cuek saja. Misalnya Anda belajar cuek, ya itu pertama emang ya sekali lagi itu susah, tetapi bisa Anda latih. Ya cuek, tiap hari pokoknya cuek. Ingat ya, misalnya Anda mengalami masuk angin, sempoyongan, kelingan, mata buram, depersonalisasi, direalisasi, atau merasa bukan diri sendiri, merasa di dunia lain dan sebagainya, merasa hampa, itu semakin Anda rasa, itu nanti sensasi yang lain itu akan berdatangan. Ini sudah saya buktikan, ya, sudah saya buktikan, gitu. Jadi untuk saat ini yang harus Anda belajar, yang Anda pelajari itu adalah bagaimana saya ini bisa cuek, begitu. Nah, cuek ini kalau Anda tidak bisa mengalihkan perhatian, mengalihkan pandangan, mengalihkan perasaan Anda, mengalihkan pikiran Anda, ini akan susah kalau Anda belum bisa itu. Makanya yaitu saya sering mengajarkan Anda untuk mengalihkan perhatian, mengalihkan perasaan, mengalihkan pandangan, mengalihkan perhatian dan sebagainya. Alihkan itu semua sehingga nanti Anda akan terbiasa merasakan itu, ya, merasakan sensasi itu. Karena Anda sudah cuek, ya, nanti lama-kelamaan sensasi itu akan berkurang sedikit demi sedikit, ya, pelan tapi pasti, begitu. Karena sensasi ini itu hilangnya itu tanpa kita sadari, ya, itu yang perlu Anda ketahui. Selain cuek, Anda menghindari yaitu banyak berpikir, ya, sedikitlah berpikir. Nah, ini bisa saya buktikan. Kemarin, saya itu terlalu berpikir banyak, yaitu masalah anak. Anak saya sudah nggak kuliah, sudah keluar kuliah. Daftar teknik kuat, sudah 2 kali, gagal terus. Bagaimana anak saya ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Banyak berpikir tentang itu. Akhirnya apa yang terjadi? Imun saya turun. Betul itu. Nah, jadi sekarang Anda melatih untuk sedikit berpikir. Saya contohkan aja begini, ya. Nah, misalnya Anda dulu mempunyai 1 sapi, ya, 1 sapi. Anda mikirnya hanya merawat sapi 1 itu saja. Tetapi saat Anda punya uang, beli sapi lagi, beli sapi lagi, beli sapi lagi, pikiran Anda akan bertambah. Wah, besok sapi ini saya kasih makan apa lagi? Besok saya harus mencari rumput di mana dan sebagainya. Anda mempunyai 1 sepeda motor, berpikirnya pasti hanya motor 1 itu. Tapi kalau Anda punya motor banyak, berpikirnya Anda masih pasti akan banyak dan sebagainya, ya. Jadi semakin sedikit yang kita miliki, itu apa yang kita pikirkan itu pasti juga sedikit. Tetapi kalau kita memiliki banyak, misalnya kemewahan, mobil mewah, ya, yang mobilnya licin-licin itu, ya, mengkilat itu. Coba Anda berkendara pun takut kalau kegores mobil Anda. Nah, itu makin banyak pikiran. Nah, sama dengan sakit ini. Semakin Anda banyak berpikir, ya, maka sensasi itu akan terus datang. Makanya sedikitlah berpikir, begitu. Ini bukannya saya sudah bisa melakukan semua, ya. Saya juga baru tahap belajar karena saya sempat yaitu banyak pikiran, akhirnya imun saya ngedrop, begitu. Nah, itulah sedikit berpikir, ya. Jangan apa-apa dipikir, sedikit berpikir. Apalagi Anda masih sering was-was, ya, memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi dan mungkin juga tidak akan terjadi. Itu sudah Anda pikirkan atau Anda berpikir terlalu jauh ke depan. Nah, itu. Nah, inti dari semua yang saya utarakan ini adalah kita yang pertama itu sensasi itu jangan kita ikuti,
jangan terlalu kita rasa, ya. Jangan banyak kita rasakan, gitu. Ya misalnya Anda merasakan pusing, ya sudah, pusing itu Anda rasakan, gitu. Tetapi jangan berpikir yang lain. Misalnya, wah jangan-jangan kepala saya ada apanya. Nah, stres Anda. Terus yang kedua, cuek. Cuek ini susah sekali, ya. Susah. Saya nggak mau teori saja. Karena saya sudah melakukan itu, wah, ibaratnya jatuh bangun melakukan cuek itu, untuk cuek itu. Tapi ini bukannya tidak bisa Anda lakukan, bisa Anda lakukan, gitu ya. Yang selanjutnya adalah sedikit berpikir, jangan banyak berpikir, gitu. Karena inti dari psikosomatik itu adalah gimana kondisi pikiran mempengaruhi ke raga kita, gitu ya. Anda paham nggak sih? Semoga Anda paham ya, begitu. Jadi pokoknya satu sensasi, pikirkan itu. Misalnya Anda merasakan pusing, ya sudah, oh saya merasakan pusing. Nah, jangan merasa hal-hal yang lain. Setelah itu Anda cuek, gitu. Nanti Anda akan berpikirnya cuma sedikit sekali, tidak berpikir melambung kemana-mana, gitu. Nah, pesan saya untuk itu semua, Anda harus selalu tiap hari melakukan relaksasi. Nah, meditasi, relaksasi, olah nafas, itu yang perlu Anda lakukan. Selain istighfar, zikir, meditasi ya, istighfar, zikir, Anda tiap hari harus lakukan relaksasi. Apa sih Pak relaksasi itu? Yaitu relaksasi itu adalah kita itu berusaha untuk menenangkan pikiran kita, merilekskan pikiran kita. Nanti raga kita otomatis juga akan rileks, begitu. Nah, relaksasi ini bisa Anda lakukan sendiri dan bisa dituntun oleh orang-orang yang dari segi profesinya, gitu. Misalnya hipnoterapi atau bagaimana. Tetapi Anda bisa melakukan sendiri sebenarnya. Yaitu cukup buka YouTube, dengarkan audio-audio alami, audio-audio alam, suara gemercik air, suara burung, apalagi ditambah ada tuntunan-tuntunan. Dan itu sudah saya di video saya juga sudah ada ya, meditasi, heningkan pikiran, rilekskan jiwa dan raga, istirahatkan otak, imajinasi, itu ada semua. Nah, itu bisa membantu Anda untuk rileks ya. Coba kalau tiap hari itu Anda lakukan terus. Nah, nanti beban-beban di pikiran Anda itu akan berkurang, begitu. Oke ya. Jadi Anda jangan terlalu dirasa, jangan terlalu diikuti ya, cuek. Terus sedikitlah berpikir dan kurangi stres, gitu. Itu pesan dari saya. Di sini saya belajar bukan sebagai guru, bukan sebagai orang yang lebih pintar. Enggak, karena saya punya prinsip, kalau pandai jangan menggurui, kalau tajam jangan melukai, kalau cepat jangan mendahului, gitu. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.